Sudah kelihatan, Pak? Sudah, oke. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5, ada Ibu Mariatun, Bu Rateli Swatul, Bu Rina, Kak Diana, saya, Yudhistia Munte, dan Pak Puji. Kami akan menyampaikan role play-nya. Sebelumnya kami sampaikan dulu. Next, Pak Puji. Untuk tugas kelompok 5 adalah konflik dalam asuhan dan keperawatan dalam ruang rawat inap untuk jenis-jenisnya, kemudian tahapan konflik, teknik manajemen konflik dalam pengelolaan ruang rawat. Tadi belum ya, persetujuan transfusi belum juga ya. Konflik dalam keperawatan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, konflik harus berhasil dikelola. Karena jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan lebih banyak kesulitan serta efisiensi organisasi yang lebih rendah. Konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu kesalahpahaman yang dihasilkan dari pemikiran, nilai, serta perasaan yang berbeda antara dua individu atau organisasi. Dalam penyelesaian konflik, terdapat strategi yang perlu dipahami dan diambil oleh perawat untuk memperoleh penyelesaian konflik yang tepat. Tahapan penyelesaian suatu konflik meliputi pengkajian, identifikasi, dan tahap intervensi. Pengkajian merupakan tahapan awal untuk mengumpulkan fakta dalam penyelesaian konflik. Terdapat beberapa langkah, diantaranya analisis situasi, analisis, dan memastikan isu yang berkembang, serta menetapkan tujuan. Yang pertama, analisis situasi. Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi jenis konflik, karena masing-masing jenis konflik akan berbeda penyelesaiannya. Selain itu, langkah ini diperlukan untuk menentukan estimasi waktu yang diperlukan dalam penyelesaian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta dan memvalidasi semua perkiraan melalui pengkajian lebih mendalam. Para pihak yang terlibat dan peran masing-masing yang terlibat diidentifikasi pada tahapan ini. Yang kedua, analisis dan memastikan isu yang berkembang. Tahapan ini memperjelas masalah yang terjadi dan dapat menetapkan prioritas fenomena yang terjadi. Pada tahap ini, masalah utama ditetapkan yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaiannya. Yang ketiga, menyusun tujuan. Tujuan penyelesaian konflik harus ditetapkan secara jelas dan spesifik. Hal ini perlu dilakukan untuk menjadi acuan dalam proses penyelesaian konflik yang akan dilakukan. Tahapan selanjutnya setelah tahapan pengkajian adalah tahapan identifikasi. Pada tahapan ini dilakukan proses identifikasi sumber penyebab. Kemungkinan hambatan serta sumber penyelesaian konflik pada tahapan ini, para pihak dianjurkan untuk mampu mengelola perasaan dan menghindari respon emosional marah, baik melalui kata-kata, ekspresi, maupun tindakan. Tahapan terakhir dari proses penyelesaian masalah adalah tahap intervensi. Tahapan ini meliputi dua hal penting, yaitu yang pertama, keyakinan akan penyelesaian konflik serta hasil positif yang akan diperoleh dari penyelesaian konflik yang akan dilakukan. Yang kedua, dilakukan penyeleksian metode yang akan digunakan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik memerlukan strategi yang berbeda-beda. Metode yang tepat dapat mempengaruhi hasil penyelesaian konflik. Berikut role play dari kelompok 5. Di sini, perawat M baru diangkat menjadi kepala ruangan instalasi bedah di sebuah rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala ruangan, perawat M mencoba gaya kepemimpinan laissez-faire. Perawat M berupaya menjalankan tugasnya sebaik mungkin karena ia ingin berperan sebagai change agent. Namun baru 1 bulan memimpin, ia mulai menghadapi permasalahan yang berdatangan. Banyak komplain pasien dan keluarga mengenai layanan perawat yang kurang memuaskan, perawat jutek dan kurang komunikatif, dan sarana-sarana yang tidak memadai. Komplain-komplain dari pasien dan keluarga pasien terus berdatangan menuntut kualitas pelayanan keperawatan yang berkualitas. Perawat M berusaha mengklarifikasi
komplain tersebut pada perawat di ruangan. Ia mendapatkan informasi bahwa beban kerja perawat di ruangan sangat tinggi. Sebanyak 75% perawat memiliki pengalaman kerja kurang dari 3 tahun. Komunikasi staf dan pemimpin juga belum berjalan dengan baik. Uraian tugas sudah ada, tapi belum dilaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing. Metode penugasan tiap-tiap ruang adalah metode penugasan fungsional. Bisa langsung kita mulai ya. Di sebuah rumah sakit Surya Kencana di ruang penyakit dalam kelas 3 yang terdiri dari 30 bed, pasien pria 12 orang dan pasien wanita 14 orang. Terdapat pasien yang minimal care 5 orang, intermediate 14 orang, dan total care 7 orang. Terdapat pasien dengan penyakit gangguan sistem pernapasan dan membutuhkan perawatan intermediate care. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, ternyata pasien tersebut menderita BTA positif. Pasien seharusnya dipindahkan ke ruang isolasi, tetapi di ruangan tersebut penuh. Karena kejadian ini sudah berulang berapa kali, maka diadakan rapat ruangan untuk memecahkan masalah ini agar tidak terulang kembali. Situasinya ini adalah di ruang perawat. Bu, pasien bernama Tuan X telah keluar hasil pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Ternyata pasien ini positif TBC, paru dengan BTA positif. Menurut Ibu bagaimana? Soal ruangan isolasi sudah penuh. Oh gitu ya, boleh saya lihat hasil pemeriksaannya? Kalau gitu nanti saya bicarakan dengan kepala ruang. Ketua tim meninggalkan ruangan. Di ruangan perawat, Ketua tim 1 membicarakan dengan perawat mengenai pasien bernama Tuan X yang didiagnosa menderita TBC paru dengan BTA positif. Saya sudah konfirmasi dengan kepala ruangan. Menurut kepala ruangan, pasien bernama Tuan X dirawat di ruangan itu saja. Pasien dipindahkan apabila ruangan isolasi ada yang kosong. Bagaimana dengan pasien yang berada di ruangan tersebut? Lalu bagaimana dengan perawat sendiri? Sedangkan untuk penggunaan masker dibatasi yaitu hanya untuk ruang isolasi saja. Jadi kalau keputusannya seperti itu, maka APD kita harus ditambah. Iya, untuk sementara keputusan ini yang akan kita laksanakan. Untuk yang lainnya saya akan konsultasi kembali dengan kepala ruangan. Pada saat sedang membicarakan hal tersebut, perawat jaga siang sudah berada di ruangan dan mendengar apa yang dibicarakan, dan mereka pun ikut berbicara. Tapi bagaimana apabila rumah sakit menolak untuk menambah jumlah stok APD kita? Belum lagi keluarga pasien yang lain komplain apabila mengetahui ruangannya disatukan dengan pasien yang memiliki penyakit menular. Iya, kan hal ini sedang dibicarakan lagi kepada kepala ruangan. Kita tunggu saja hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Pak, bagaimana masalah pasien yang terkena penyakit TBC? Pasien dan keluarganya sudah komplain kalau harus tetap di ruangan itu. Mereka takut tertular dan juga perawat-perawat kita sudah komplain karena APD bagi perawat dibatasi. Mereka takut tertular. Ya sudah, jika hal ini menjadi masalah bagi perawat,
mungkin baiknya kita adakan rapat saja untuk mencari penyelesaian masalah ini. Mungkin waktunya besok saja agar semua perawat hadir. Kira-kira jam 12 di ruang perawat. Baik, Pak. Akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang lain. Bu, Kepala Ruangan akan mengadakan rapat besok jam 12 siang untuk membahas masalah ini. Tolong nanti rekan-rekan yang lain diberitahu. Iya, baik. Nanti saya akan kasih tahu kepada tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan sejawat yang telah bersedia hadir dalam rapat kali ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal mengenai masalah yang perawat sampaikan kepada perawat primer, diantaranya tentang APD dan ruangan isolasi. Baiklah, kita langsung saja. Di sini kita mempunyai pasien yang harusnya dirawat di ruang isolasi, tetapi ruangannya penuh sehingga pasien tersebut masih dirawat bersama dengan pasien lain yang tidak berpenyakit menular, serta APD yang disediakan pihak rumah sakit terbatas bagi perawat. Bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai masalah ini agar ada jalan keluar dan tidak ada masalah bagi kita semua? Begini Pak, apakah kasus ini seperti ini harus selalu dibiarkan dan pastinya akan berdampak untuk kita semua dan juga pada pasien di sini? Iya, Pak. Jika terus dibiarkan seperti ini, bor rumah sakit akan semakin turun, khususnya di ruangan penyakit dalam karena kurangnya ruangan isolasi. Lalu apabila Tuan X dibiarkan di ruangan itu, maka APD kita harus ditambah. Masalahnya, apakah rumah sakit mengizinkan? Terus nanti apabila keluarga pasien yang lain tahu bahwa keluarga pasien yang menderita TBC bagaimana? Terus apabila perawat di sini tertular bagaimana? Baik, kita pecahkan bersama-sama bagaimana baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saya serahkan kepada Bapak bagaimana baiknya, Pak. Baik, saya tampung pendapat rekan-rekan. Terima kasih sudah mau menyampaikan pendapatnya. Kita akan bahas satu persatu untuk masalah APD. Mungkin saya akan mengajukan kepada pihak rumah sakit apakah boleh untuk menambah jumlah APD untuk pasien yang disatukan dengan pasien yang terisolasi. Mungkin kita menyekat dengan bed yang lain. Jadi ada salah satu bed yang kosong. Untuk keluarga pasien sendiri, kita akan bicaranya dengan musyawarah agar keluarga pasien menggunakan masker pada saat beberapa dalam ruangan. Lalu bagaimana jika saat kita memberitahu tentang penggunaan masker kepada keluarga pasien, dan keluarga pasien bertanya, untuk apa masker itu? Kita harus menjawab apa? Nah, iya, apabila kita memberitahu kepada keluarga pasien yang ada di ruangan itu bahwa ada pasien lain yang mempunyai penyakit menular tidak mengganggu privasi klien. Mungkin ada rekan di sini yang dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah yang ditanyakan oleh perawat 1 dan 2. Kalau masukan dari saya, saat kita beritahu saja bahwa penggunaan masker ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, karena tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kita tidak tertular penyakit yang ada di lingkungan ruangan rumah sakit.
Saya cukup sependapat dengan perawat 6. Intinya bagaimana caranya kita menjelaskan kepada keluarga pasien yang sedang menunggu bahwa penggunaan masker di lingkup rumah sakit adalah penting agar tidak menjadi penular penyakit. Tapi kan masalahnya untuk APD sendiri belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit. Apakah rumah sakit bersedia untuk menambah APD? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukannya. Insya Allah, dari hasil rapat ini, saya akan mengutarakan semua pertanyaan dan keluhan dari apa yang kita bahas hari ini. Baiklah, untuk rapat hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan maupun keluhan, dapat ditampung dulu dan dapat dibahas di rapat selanjutnya setelah ada keputusan yang jelas untuk penggunaan APD dari pihak rumah sakit. Untuk rapat selanjutnya, nanti saya akan diberitahu secepatnya melewati perawat primer 1. Terima kasih atas waktu luangnya menghadiri rapat hari ini dan semoga ada titik terang dari masalah ini. Baiklah, saya cukupkan rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepala ruangan membahas masalah yang sedang terjadi di ruang penyakit dalam kelas 3 dengan kepala rumah sakit, kepala ruangan pun memberitahukan kepada ketua tim 1 agar diadakan rapat kembali. Bu, tadi kepala ruangan telah membahas masalah yang kemarin kita bahas dalam rapat bersama. Kepala rumah sakit dan kepala ruangan meminta hari ini jam 14 diadakan rapat yang kedua. Tolong sampaikan kepada semua perawat di ruangan penyakit dalam kelas 3. Baik, Bu, saya akan informasikan kepada semua perawat yang ada di ruang penyakit dalam kelas 3 akan menghadiri rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah bersedia hadir dalam rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas dan memecahkan semua masalah yang telah kita diskusikan saat rapat kemarin. Untuk itu, saya persilahkan kepada perawat 6 untuk menjadi notilen rapat hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Ruangan. Baiklah, mungkin yang pertama kita bahas masalah APD. Bagaimana Pak, apakah dari pihak rumah sakit menyetujui tentang penambahan APD, terutama masker? Untuk pihak rumah sakit, alhamdulillah setelah kami berdiskusi mereka menyetujui penambahan APD karena darurat. Tetapi setelah masalah selesai, mungkin peraturan APD bahwa digunakan hanya di ruangan isolasi akan berlaku kembali. Nah, untuk masalah APD sudah dipecahkan. Berarti tinggal kita menginformasikan kepada setiap keluarga pasien agar menggunakan masker selama ada di ruangan rumah sakit. Kalau begitu, masalahnya tinggal pasien yang seharusnya diisolasi, tetapi berada di ruang penyakit dalam. Bagaimana? Apakah sudah ada keputusan dari kepala rumah sakit? Ya, masalah itu juga sudah dibicarakan. Dari pihak rumah sakit akan memberikan beberapa ruangan tambahan untuk kamar di ruang isolasi. Tetapi untuk penambahan ruangan kan perlu waktu, sedangkan pasien yang seharusnya di ruangan isolasi masih ada di ruangan penyakit dalam. Ya, itu juga sudah saya pikirkan. Nanti di ruang penyakit dalam kita buat sekat untuk pasien yang mengalami menular untuk sementara waktu sebelum dibuat ruang isolasi yang baru. Mungkin kurang efektif dan cukup sedikit membuat repot perawat, tetapi dengan cara itu mungkin penyebaran penyakit akan lebih bisa diminimalisir. Bagaimana forum? Apakah setuju dengan usulan kepala ruangan
atau ada sanggahan atau memberi tambahan? Kalau Kalau saya saya pribadi setuju karena menurut saya mungkin dengan cara itu yang paling efektif untuk sementara ini selagi pihak rumah sakit menyediakan ruangan tambahan untuk ruang isolasi. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Setuju. Baik, setelah diputuskan dan ini telah disepakati bersama untuk masalah ini kita anggap clear. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih untuk perawat asosiasi yang telah mengatur jalannya rapat hari ini. Mungkin telah disepakati bersama dan saya anggap masalah ini clear dan dapat jalan. Apabila dari rekan-rekan sejawat ada ide yang lebih baik, bisa langsung bicara dengan saya. Baik, Pak. Nah, sekarang rekan-rekan bisa kembali untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah ditemukan jalan keluarnya, perawat di ruang penyakit dalam pun tidak khawatir tertular penyakit lagi karena sudah mendapat tambahan APD dari pihak rumah sakit. Sementara itu, untuk pasiennya sendiri tetap berada di ruangan biasa namun disekat, dan keluarga pasien diberitahu untuk menggunakan masker saat sedang berkunjung atau menunggu pasien agar tidak tertular penyakit. Terima kasih dari kelompok 5. Oke, terima kasih dari kelompok 5 yang sudah mempresentasikan terkait role play untuk konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat ya. Seperti jenis-jenis konflik di ruang rawat, tahapan konflik, dan teknik manajemen konflik dalam pengelolaan ruang rawat. Oke, teman-teman, itu role play dari kelompok 5. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa melalui kolom chat atau langsung. Halo, gimana Pak? Putus-putus. Halo? Silakan kelompok 5. Maaf, silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 5. Ada 2 pertanyaan saja. Halo, Pak Mardi. Oh, oke Pak, mohon maaf Pak, saya ada ini respon pasien teman-teman. Oke, teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari Pak Eko ada yang mau dijelaskan Pak, dan juga tambahan untuk ujian praktek untuk apa? Ujian praktek UASnya Pak. Iya, terima kasih Pak Mardi. Terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Suara saya kedengaran Pak ya? Dengar, Pak. Terdengar Pak Eko. Oke, ya. Gini, tadi skenarionya sudah dilakukan oleh kelompok 5. Namun gini, langkah-langkah penyelesaian konfliknya itu belum sempurna dilakukan oleh kepala ruang tadi ya. Orang yang bertugas punya kewenangan untuk menyelesaikan konflik itu pemimpin atau manajer, boleh Katim atau Karu, ya. Atau boleh juga perawat penanggung jawab, tinggal pada konteks kelompok apa gitu.
Nah, langkah-langkah penyelesaian konflik itu yang nanti akan saya untuk ujian praktiknya. PPT saya sudah saya share ke Pak Marsi, sudah diterima Pak ya? Halo? Marsi ya? Pak Marsi ya? Halo? Iya, Pak. Halo Pak Redi? Iya Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Eko. Ah, Teman-teman lagi PPT ada dari respon saya sudah pasien. saya kirim ke jenengan, sudah di-share ke teman-teman? Oh yang tadi Bapak kirim ya? Belum Pak, belum dikirim. Oke. Sebentar Pak. Itu nanti dikirim ke teman-teman. Di situ ada langkah-langkah penyelesaian konflik dan contoh-contoh model strategi penyelesaian konflik. Ya, di situ nanti manajer atau leader ketika menyelesaikan konflik melalui langkah-langkah itu, tahapan itu, dan memilih boleh 2 atau 3 strategi untuk menyelesaikan konfliknya. Upayakan jangan hanya satu strategi. Kompromi, negosiasi, ya, kompetisi, banyak macamnya. Ya. Pada role play yang tadi, Karu hanya menerapkan satu strategi ya, demokratis. Ya. Strategi lain belum coba karena ada tahapan-tahapan penyelesaian konflik dengan metode-metode yang tepat saat situasi yang seperti apa. Oleh karena itu yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan, Bapak Ibu berperan sebagai ketua tim boleh. Ya, untuk lulusan S1 keperawatan ini role play-nya belum menjadi sebagai karu dulu, tapi maksimal sebagai katim. Ya. Buat kasusnya, kasus yang Bapak Ibu buat nanti menggambarkan ada sebuah konflik, boleh antar tim, ya, konflik antar tim boleh, konflik tim dengan anggotanya boleh, atau konflik anggota tim dengan pasien. Ya, boleh silakan. Tapi ya Bapak Ibu berperan sebagai ketua tim. Ketua tim itu leader atau manajer yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi di anggota tim atau dengan pasiennya. Ya. Buatlah video masing-masing individu video. Ya. Ketika Bapak Ibu shoot itu Bapak Ibu yang pertama bacakan dulu hasil analisis konflik yang terjadi. Ya. Analisis konflik itu siapa yang terlibat, jenis konfliknya individu atau kelompok atau dengan pasien, ya. Situasinya di mana, ya. Deskripsikan, ya, analisis siapa saja yang terlibat dan sebagainya. Ya. Terus sampai akhir Bapak Ibu menyampaikan langkah-langkah penyelesaian konflik itu dan menjelaskan ketika menggunakan strategi yang mana alasannya apa. Untuk konflik itu saya pakai strategi yang mana, terus alasannya apa pakai itu. Akhir keputusan konflik itu endingnya seperti apa. Ya. Pak Reddy bisa tampilkan PPT saya di Zoom? Bisa Pak.
Pak. Biar ada gambaran nanti teman-teman. Ya, oke. Coba tampilkan slide langkah-langkah penyelesaian konfliknya, Pak. Terus. Nah, ini. Bapak Ibu nanti bukan ini tahapan konfliknya. Tahapan konflik yang tadi terjadi. Nah, ini. Hop, ulangi. Nah, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, hasil pengkajian yang nanti Bapak Ibu sampaikan, analisis situasi, ya, identifikasi jenis konflik, antar siapa itu konfliknya. Terus data-data faktor penyebab konfliknya itu apa? Ya. Hasil validasi, ya. Validasi itu konflik itu ya, sumbernya dari mana? Apakah betul terjadi? Ya. Seperti halnya kita mencari data validitas dengan triangulasi, kebenaran data. Ya. Terus identifikasi orang yang terlibat dan perannya apa dalam konflik itu. Ini masih dalam tahap pengkajian. Jangan dulu, Pak. Nah, terus yang B, baru menganalisis dan memastikan isu yang berkembang. Jelaskan semua masalah yang terjadi. Ya. Si A masalahnya apa, si B masalahnya apa, si C masalahnya apa, atau dengan pasien masalahnya apa. Tentukan masalah utamanya apa dari sekian pemicu itu. Gitu ya. Sehingga buatlah prioritas. Jadi masalah intinya apa yang akan diselesaikan. Oke. Terus lanjut, Pak. Yang B, Pak. B. Yang C. Oke. B tadi sudah. Berikutnya menyusun tujuan. Jelaskan tujuan spesifik yang akan dicapai. Dari penyelesaian konflik itu apa yang akan dicapai. Baru identifikasi. Ya. Identifikasi bagaimana peran pemimpin agar terhindar dari perasaan-perasaan subjektivitas dan sebagainya. Oleh karena itu, data-data apa yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu sekalian nanti. Setelah itu intervensi. Ya, pilih metode penyelesaian konflik yang tepat. Nah, sekarang kita lihat di metode, Pak, metode konfliknya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih metode apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan konflik. Di PPT saya ada berbagai macam metode. Oke, Pak, lanjutkan, Pak. Metode konflik terus. Nah, ini. Misalnya mau pakai kompromi atau negosiasi. Nah, bagaimana apa yang mau dikompromikan, apa yang mau dinegosiasikan, sampaikan alasannya. Atau mau pakai kompetisi, ya, apa yang mau dikompetisikan, ya. Terus lanjut setelah kompetisi atau akomodasi, ya, Bapak akan menghadirkan narasumber siapa boleh dan sebagainya ketika untuk menyelesaikan konflik itu.
melibatkan keluarga atau unsur-unsur yang lain, menghadirkan karu atau bisa boleh. Smoothing juga bisa dilakukan pada situasi yang seperti apa itu dilakukan. Ya, konflik yang seperti apa, ini ada deskripsinya. Jadi nanti ketika pada tahapan intervensi sampaikan itu. Oke, terus Pak. Ya. Atau menghindar. Situasi seperti apa akan menghindar itu istilahnya menunda sementara. Ya, karena kalau diteruskan akan mungkin konfliknya akan lebih memuncak misalnya, atau banyak korban yang nanti dari hasil konflik itu. Atau ada kolaborasi, ya, kolaborasi dengan beberapa pihak juga boleh, ya, dan sebagainya. Atau mengundang pakar misalnya. Lanjut, Pak. Nah, terus Pak. Terus. Terakhir ada form penilaian. Nah, ini adalah poin-poin yang nanti akan saya nilai. Saya sudah, kalau 0 itu tidak dilakukan, 1 dilakukan. Jadi mudah dilakukan semua, nilainya 100 gitu ya. Mulai dari tahapan pengkajian, analisis situasi, analisis isu yang berkembang, menyusun tujuan, identifikasi peran, intervensi tadi yang digunakan, metode apa dan alasannya apa. Gitu. Ya, saya kira itu evaluasi nanti saya simple. Jadi berperanlah nanti sebagai ketua tim, maksimal ketua tim, ketua regu boleh, ya. Belum sampai peran sebagai karu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak Reddy dan teman-teman? Nanti video-videonya itu di linknya dikirimkan ke Pak Reddy biar disusun jadi satu ya. Nanti Pak Reddy ngirim ke saya kumpulan link-link ini ya, link videonya ya, biar apa tidak memenuhi hard disk kita. Oke, gimana? Baik Pak. Oke, untuk mohon Pak saya ulang ya Pak. Jadi nanti dibuat video tugas individu ya Pak ya. Kemudian nanti yang individunya itu sebagai Bapak atau Ibu sebagai ketua tim ya Pak ya. Nah, Ya. nanti baru dijelaskan yang tadi Bapak jelaskan itu dari poin A sampai poin strategi ya Pak ya. Ya, Pengkajian oke. sampai pengkajian strategi. Oh, ya. Jadi nanti yang pertama saat presentasi, Bapak Ibu sampaikan, saya sebagai ketua tim atau sebagai kepala regu atau sebagai penanggung jawab shift atau sebagai apa gitu ya. Kenalkan dulu. Ya. Saya telah mengidentifikasi adanya konflik, baru masuk. Pada tanggal sekian ada situasi apa? Gambarkan dulu kronologi apa namanya hasil pengkajian analisisnya. Ya. Jadi kalau tadi kan banyak dialek percakapan, gitu ya. Nah, itu situasi yang terekam. Nah, ketika menyampaikan itu sudah dalam bentuk analisis kejadian. Jadi nggak perlu lagi ditampilkan si A ngomong ini, si B ngomong ini, nggak usah. Jadi langsung dirumuskan ada permasalahan apa saja di situ. Pada situasi yang jenengan deskripsikan. Pada tanggal sekian ada situasi gimana bahwa ada konflik antara siapa dengan siapa, ya, tentang apa saja, ya. Sehingga dari semua permasalahan si A, si B, si C itu mengerucut adanya masalah tentang apa. Gitu. Setelah itu baru tahapan berikutnya, ya, analisis situasi dan sebagainya. Itu Pak. Terus masing-masing durasinya ini ya 2-3 menit cukup kayaknya mempresentasikan itu.
ketika Anda berperan sebagai ketua tim atau ketua regu atau PJ menyampaikan strategi langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang tadi. Nah, terus yang kedua, konflik yang dimunculkan upayakan bukan karena ada kesalahan perawat atau kesalahan pelayanan rumah sakit atau kekurangan fasilitas dan sebagainya ya. Jadi upayakan bukan hal-hal yang negatif tentang kita. Maksudnya Pak, oh ini ada konflik karena perawat A tidak melakukan ini. Itu sisi negatif kita nggak boleh. Kita nggak boleh memberikan contoh-contoh yang karena kekurangan kita. Kita sudah melakukan prosedur, sudah melakukan SOP, semua fasilitas ada, namun ada komplain, kesalahpahaman atau situasi yang apa? Yang itu bukan kita sengaja melakukan kesalahan, gitu ya. Maksud ya Pak ya? Misalkan kalau komplain masalah biaya gitu nggih Pak, bisa nggih? Boleh, misalnya pasien tidak paham klaim BPJS, kok ada tambahan tambahan cas dari rumah sakit. Nah, sehingga pasien komplain, oh saya sudah langganan BPJS kok ada tambahan ini. Nah, itu konflik, ya kan, memunculkan konflik ketidakpuasan, tapi itu bukan karena kesalahan dari kita, gitu kan? Ya. Hanya ketidakjelasan, tidak pahaman, boleh itu, tidak masalah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Berarti itu antara misal jadi Katim dan pasien seperti itu Kak Pak? Bisa. Itu Kan akhirnya strateginya kolaborasi ya kan. Misalnya pasien kok klaimnya kita kolaborasi dengan petugas BPJS untuk menjelaskannya, atau pada siapa yang bertanggung jawab di awal pasien, misalnya perawat si A belum menjelaskan secara tuntas ya, untuk mengulangi menjelaskan lagi, atau melibatkan anggota keluarganya untuk negosiasi agar dia tetap mau membayar kekurangannya walaupun kekurangan informasi saat penjelasan awal atau gimana. Nah, itu kan strategi-strategi. Banyak strategi yang kita. Gitu. Halo? Ada lagi? Paling lambat Pak tugasnya sampai kapan? Jadwal luas kita kapan Pak Redia? Saya lupa. Tanggal 27 Pak. Info Bu Mona sih minggu ini katanya minggu perkuliahan terakhir. Nah, untuk UASnya sih Pak, sebenarnya belum ada informasi juga Pak. Dari Kaprodi juga sama dari koordinator mata kuliah belum ada informasi sih Pak. Oke. Ya, pada prinsipnya saya sama dengan koordinator Bu Mona. Ya. Mengumpulkannya sama saat jadwal UASnya itu. Oleh karena itu sejak sekarang boleh bisa dibuat. Yang sudah selesai langsung kirim ke Pak Redi linknya, nanti langsung saya koreksi, langsung saya nilai, itu aja. Jadi nggak perlu nunggu semuanya jadi dulu semua, nggak boleh. Nggak bisa juga. Misalnya minggu ini sudah ada masuk 5, nanti kirim ke saya Pak Redi, Pak sudah ada 5 yang langsung saya nilai, gitu ya. Cepat nanti. Siapa tahu nanti ada nilai yang belum puas, terus Pak saya pengen perbaiki nilai, nah, itu masih ada kesempatan gitu Pak. Baik Pak Eko, nanti Yap. kita susun. Silakan yang lain. Pak Kristomi, Bu Rina, Pak Sudianto, Bu Sintike, Pak Ahmad. Silakan. Mas Puji.
Oh, ini rata-rata lagi pada tempat kerja nih ya. Semangat. Gimana? Sudah jelas? Jauh ini cukup, Pak. Nanti kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, malu bertanya nanti kita tanyakan di WhatsApp ya, Pak. Oke, siap boleh. Yang jelas nanti saat menyampaikan itu runtut ya, sesuai tool itu aja, penuhi aja tool itu, biar nanti nggak ada nilai yang kelewat. Tool yang di PPT saya nanti share dipahami satu-satu. Jadi ada tahapannya, tahapan itu harus dilalui. Terus di poin intervensi pilih strategi 2 atau 3, jangan hanya 1. Karena untuk menyelesaikan konflik itu lebih bagus menggunakan lebih dari 1 strategi. Ya, bisa kompromi, bisa tambah negosiasi, ya, itu bagus. Ya. Oke, kalau nggak ada silahkan dibaca-baca dulu. Nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa lewat Pak Reddy untuk disampaikan ke saya gitu ya. Itu Pak. Pak. Oke. PPT-nya sudah dikirimkan juga Pak ke teman-teman. Apa? Oh ya, oke. Oke, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat ini puasa dan menjelang buka puasa bagi yang hampir buka puasa ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore.